Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM E2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama, keistimewaan Islam Nusantara. Yang kedua, peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, peradaban Islam di Spanyol. Yang kelima, pembentukan periode kenabian. Untuk memenuhi tugas UAS dari dosen saya, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, selaku pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Akan saya mulai dari keistimewaan Islam Nusantara. Makna Islam Nusantara. Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai satu sama lain, serta menyerukan kepada para penganutnya untuk menebar kasih sayang dan mengayomi tanpa pandang bulu. Islam dapat dengan mudah diterima di Jawa karena mereka mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemudian ajaran Islam itu sendiri dan tidak melakukan penyimpangan. Justru dengan Islam Nusantara, penganut ajaran Islam terkesan tidak kaku. Selanjutnya, karakteristik Islam Nusantara. Islam Nusantara yang khas bukan hanya dapat diterima masyarakat, namun juga mewarnai budaya Nusantara. Untuk mewujudkan sifat akomodasinya, yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini menjiwai karakteristik Islam Nusantara, sebuah wajah yang toleran, cinta sesama, dan menghargai keberagaman. Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang memakai hati bukan memaki, dan Islam yang mengajak tobat bukan menghujat. Selanjutnya, respon umat Islam terhadap Islam Nusantara. Nah, identitas Islam Nusantara ini mendapat respon yang beragam dari kalangan umat Islam. Ada sikap pro dan kontra terhadap Islam Nusantara. Ada yang berjuang keras dan berargumentasi dengan mendayagunakan penelarannya. Agama Islam Nusantara dapat diterima dengan baik di kalangan umat Islam dan non-Islam. Selanjutnya, Islam Nusantara dan budaya lokal. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat. Karakter Islam Nusantara ini menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara. Kehadiran Islam tidak merusak atau menentang tradisi. Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara bertahap. Yang kedua, peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Dinasti Utsmaniyah di Turki. Sejarah berdirinya yaitu bangsa Turki adalah dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina. Kerajaan Turki Utsmani ini yang memerintah hampir 7 abad lamanya, 1299 sampai 1924 Masehi, diperintah oleh 38 sultan. Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada saat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 Masehi. Selanjutnya, kemunduran Turki Utsmani. Fase kemunduran ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Turki Utsmani yang menyebabkan kekalahan dalam peperangan serta ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Setelah Sultan Al-Qanuni wafat 1556, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Dinasti Safawi di India. Dinasti ini berdiri pada saat Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan, wilayah Rusia. Penggagas awal berdirinya Safawi adalah Syekh Ishaq Saifuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din. Pada masa Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi ini. Secara politik dapat mengatasi berbagai kemelut yang dapat mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah yang pernah direbut. Selanjutnya, kemunduran Safawi di Persia. Kemunduran ini terjadi saat Raja Abbas I wafat. Kerajaan Safawi diperintah oleh raja-raja yang lemah dan memiliki sifat yang buruk di antaranya. 1. Safi Mirza, 1628 sampai 1642 Masehi. Jiwa kepemimpinannya lemah
dan sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan. Yang kedua, Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi, sifat dan moral jelek dan juga pemabuk. Yang ketiga, Sulaiman 1667 sampai 1694 Masehi, sifat dan moral buruk sehingga rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahannya. Yang keempat, Husain 1694 sampai 1722 Masehi, memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah. Para ulama sering menyalahgunakan kekuasaan itu. Selanjutnya, dinasti Mughal di India. Peletak dasar dinasti Islam di India ini adalah Qutbuddin Ainan 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam yang merdeka di India. Pada tahun 1206, ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Pemerintahan Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh keturunan Khilji, keturunan Tughlaq, dinasti Sayyid, dan keturunan Lodi, serta dinasti Mughal. Kemunduran dinasti Mughal di India. Masuknya bangsa barat ke India yang menambah konflik semakin rumit. Pada tahun 1764, Gubernur Benggala sebagai pintu masuk India ditundukkan. Hingga sejak saat itu, penetrasi bangsa barat semakin merengsek ke berbagai pelosok India. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian dari sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam dapat diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Dapat pula diartikan sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan Islam saat ini, yang berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris, sedangkan istilah pengetahuan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh dengan pengalaman. Jadi, ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Yang terakhir, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, sistematis, dan bertujuan. Yang keempat, peradaban Islam di Spanyol. Spanyol sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, di Spanyol banyak terjadi kekacauan disebabkan oleh kerajaan Gotik yang memaksa rakyat Yahudi untuk dibaptis. Hal ini berdampak pada perpecahan. Selanjutnya, masuknya Islam di Spanyol. Diawali dengan 3 pahlawan, yaitu Tarif, Tarik, dan Musa, yang melakukan ekspansi dengan melakukan penyeberangan melalui selat di antara Maroko dan Eropa. Perkembangan Islam di Spanyol. Masuknya Islam ke Eropa membawa dampak kemajuan yang sangat pesat dalam peradaban, antara lain kemajuan intelektual dan kemegahan bangunan. 5. Pembentukan periode kenabian. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yatsrib dikenal dengan pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kota ini diganti menjadi Madinah, sehingga pusat perkembangan Islam sampai wafat dan dimakamkan di sana. Setibanya di Madinah, Rasulullah menyusun rencana pengembangan dakwah agar lebih cepat dan efektif. Agama Islam harus segera menyebar ke berbagai penjuru dunia, khususnya Jazirah Arabia. Dakwah pertama beliau dilakukan secara diam-diam. Setelah beberapa tahun, beliau dapat melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan, sehingga banyak yang masuk Islam. Rancangan beberapa sistem untuk menjadikan kota Madinah tentram dan tertata, mulai dari sistem sosial, militer, politik, dan ekonomi, telah dirancang dengan rapi. Tujuannya untuk memakmurkan warga Madinah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.
dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.